Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 2A27 ingin mempresentasikan tentang Supply Chain Management atau SCM. Yang beranggotakan saya sendiri Nur Komlasari, lalu Nurul Sakinah DSL, Pangesti Cahyaningrum, Sulasri Melani, dan Zenobia Humaira. Dimulai dari pengertian SCM. Supply Chain Management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama, perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. Pengertian dari supply chain sendiri adalah suatu sistem organisasi dalam kegiatan penyaluran barang atau flow of goods kepada pelanggan. Secara keseluruhan, supply chain management adalah barang dan jasa yang mencakup semua proses dari bahan mentah menjadi produk jadi. Selanjutnya, tujuan utama dari supply chain management menurut Chopra dan Mendel tahun 2004, tujuan dari SCM adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer. Selanjutnya, sedangkan menurut Pujawan tahun 2005, tujuan strategis dari rantai pasokan adalah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar ini, maka supply chain management harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Di sisi lain, tujuan dari supply chain management adalah untuk meminimalkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Selanjutnya, di sini ada segmen dalam SCM. Segmen dalam SCM ini terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada Upstream Supply Chain Management yang merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan manufaktur dengan pendistribusiannya, yaitu ada manufaktur, ada assembler, atau kedua-duanya dengan distributor. Nah, hubungan para distributor dapat diperluas menjadi beberapa tingkatan di semua jalur dari asal bahan baku materialnya. Kegiatan utama dalam upstream supply chain management ini yaitu pengadaan bahan baku atau barang. Selanjutnya, yang kedua itu ada internal supply chain management, di mana keseluruhan proses pengiriman barang ke gudang penyimpanan yang kemudian akan digunakan untuk transportasi proses bisnis masukan bahan baku dari para pendistributor ke hasil pengeluaran perusahaannya. Kegiatan utamanya yaitu ada manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada downstream supply chain management yang merupakan keseluruhan kegiatan yang melibatkan pengiriman produk kepada konsumen akhir. Kegiatan utama dari downstream supply chain management ini yaitu ada distribusi, pergudangan, transportasi, dan layanan purna jual. Selanjutnya, di sini ada strategi dari supply chain management, yaitu rangkaian kegiatan dan aksi strategis pada jalur aliran barang yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada jaringan supply chain. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian dari strategi SCM. Selanjutnya, di slide kali ini akan dijelaskan tentang strategi dari SCM-nya. Yang pertama ada bernegosiasi dengan banyak pemasok. Nah, perusahaan dapat mencari banyak pemasok dan memilih di antara mereka yang biasanya memiliki penawaran paling menarik bagi perusahaan. Yang kedua ini ada perusahaan maya. Strategi ini mengandalkan berbagai jenis hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan. Perusahaan maya ini bisa memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah karena perusahaan maya memiliki batasan organisasi yang berubah-ubah dan bergerak yang membuat mereka mampu memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah juga. Selanjutnya, ada prinsip SCM. Yang pertama itu sesuaikan jaringan logistik yang berfungsi untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang kedua, dengarkan sinyal pasar. Sinyal pasar tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dari alokasi sumber daya yang optimal. Yang ketiga, kembangkan strategi teknologi yang berfungsi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Dan yang terakhir, adopsi pengukuran kinerja yang berfungsi untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Baik, selanjutnya, di sini ada proses SCM. Yang pertama itu ada raw material, yang kedua supplier, yang ketiga manufacturing, yang keempat distribution,
Yang kelima, retail. Dan yang terakhir, consumer. Saya akan menjelaskan supplier terlebih dahulu, yang merupakan rantai pada rantai pasok dimulai dari chain 1, yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Di sini adalah tempat di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, atau barang dagang. Yang kedua ada manufacturing, yang merupakan rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturing, yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Yang ketiga, distribution. Dalam tahap ini, barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Yang keempat, ada retail. Dari pedagang besar tadi, barang disalurkan ke toko pengecer atau retail. Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan atau customer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. Lalu yang terakhir ada customer. Pelanggan merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasok. Dalam konteks ini sebagai end user. Pada rantai ini terjadi transaksi antara retailer dengan pelanggan yang meliputi seluruh proses yang secara langsung meliputi penerimaan barang, sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat SCM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya adalah konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Kelima, peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi, produknya lambat laun akan semakin besar dan tumbuh lebih kuat. Selanjutnya, kegiatan SCN. Hal dasar yang perlu diperhatikan untuk membangun SCN yang optimal. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses penyeimbangan antara permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan. Kedua, pengadaan. Penentuan sumber pengadaan dan pemilihan pemasok yang terbaik serta pelaksanaan kontrak untuk menjaga kualitas, komitmen, transportasi, waktu penyerahan barang, serta sistem pembayaran. Ketiga, produksi. Mengubah bahan baku menjadi produk jadi sesuai kebutuhan pelanggan. Keempat, pengiriman. Pengaturan pengiriman pesanan pelanggan, jaringan pergudangan, dan distribusi, pemilihan distributor, dan sistem ekspedisi. Dan yang terakhir, pengembalian. Mengidentifikasi kondisi produk dan menangani proses pengembalian barang dari konsumen karena kesalahan pengiriman dan cacat atau rusak. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam SCM atau Supply Chain Management. Peran TI pada masing-masing proses bisnis SCM antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peranan dalam manajemen hubungan pelanggan. Dalam SCM, manajemen hubungan pelanggan bertujuan untuk menyediakan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Contoh aplikasi yang digunakan yaitu Salesforce Automation. Lalu yang kedua, peranan dalam manajemen pelayanan pelanggan.
karena dalam manajemen pelayanan pelanggan merupakan titik kunci hubungan untuk mendokumentasikan kesepakatan produk maupun jasa, maka untuk dapat menjalankan manajemen pelayanan pelanggan secara baik, teknologi informasi yang digunakan juga harus handal. Lalu, peran yang ketiga yaitu peran dalam manajemen aliran manufaktur. Proses-proses manufaktur harus bersifat fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar. Perubahan dalam proses aliran manufaktur diperlukan untuk memperpendek suatu waktu siklus. Aliran tersebutlah yang harus dipantau melalui penggunaan teknologi informasi. Lalu peranan yang terakhir yaitu peranan dalam manajemen pengembalian. Proses manajemen pengembalian mencakup aliran reverse produk secara efisien dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengurangi pengembalian yang tidak dihendaki atau juga mencakup kontrol dalam reusable asset. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan pada materi kali ini yaitu iOS merupakan sistem yang memperluas batas partisipan dalam supply chain. Sistem ini mampu menurunkan biaya, meningkatkan kecepatan informasi, dan mengurangi kesalahan informasi, yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi alur produk antar partisipan. Dari sekian banyak aplikasi pada iOS, Supply Chain Management merupakan salah satu aplikasinya. Dalam SCM, terdapat 3 komponen utama yang mendukung berjalannya suatu proses bisnis, yaitu Upstream Supply Chain Management, Internal Supply Chain Management, dan Downstream Supply Chain Management. Peranan teknologi informasi pada masing-masing proses bisnis dalam SCM antara lain peranan dalam manajemen hubungan pelanggan, pelayanan pelanggan, aliran manufaktur, dan manajemen pengembalian. Sekian dari kelompok kami harap penjelasan materi dari kami membantu usaha kecil atau usaha yang baru berdiri akan memberikan manfaat langsung, baik secara fisik maupun sebagai mediasi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.